Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai adanya orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain, meskipun ia sendiri yang berbuat salah. Celakanya, malah ia menyebut dirinya sebagai korban, padahal ia sendiri yang memang bersalah. Orang-orang demikian selalu menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain, sehingga membuat dirinya melakukan sesuatu yang salah. Istilah yang lagi ngetren adalah victim mentality. Selanjutnya saya memakai istilah mentalitas korban. Victim mentality atau mentalitas korban yaitu sebuah kondisi ketika seseorang selalu merasa dirinya sebagai korban dari segala kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Mereka secara konsisten akan menyalahkan orang lain atau situasi dan merasa tidak memiliki kontrol atas masalah yang dihadapi. Mentalitas korban adalah cara berpikir di mana seseorang menganggap dirinya terus-menerus dirugikan atau diperlakukan tidak adil, meskipun bukti menunjukkan sebaliknya. Mungkin kita pernah sesekali merasa menjadi korban atau ingin menyalahkan orang lain atas suatu kejadian. Kondisi ini masih tergolong wajar karena kita memang tidak sepenuhnya memiliki kontrol atas semua hal. Namun saat seseorang selalu menyalahkan orang lain, tidak mau bertanggung jawab atau selalu merasa menjadi korban, maka sesungguhnya ada masalah dengan orang tersebut. Di sebagian kasus, seseorang melakukan victim mentality atau mentalitas korban mungkin memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk mendapat perhatian orang lain atau untuk menghindari yang namanya tanggung jawab. Ia akan selalu menyalahkan orang lain terhadap semua masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Ia merasa ditolak dan tidak ada orang yang mendukungnya. Ia juga merasa bahwa lingkungan di mana ia berada, entahkah itu di dalam keluarga, di pekerjaan, atau di dalam komunitas, semuanya tidak berpihak kepadanya. Bagaimanapun juga, sikap seperti ini tentu saja akan menimbulkan masalah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang berada di dalam lingkarannya. Sikap seperti ini akan menimbulkan banyak masalah di dalam kehidupan orang tersebut. Mentalitas korban akan mendistorsi pandangan kita terhadap yang namanya realitas atau kenyataan. Kita kehilangan juga perspektif kita terhadap kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Ketika kita mengadopsi mentalitas korban, kita cenderung melihat segala sesuatu melalui sudut pandang negatif. Kita membesar-besarkan hal-hal buruk yang terjadi pada kita dan menganggapnya semata-mata disebabkan oleh orang-orang dan kekuatan di luar kendali kita. Mentalitas korban dapat menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita. Mentalitas korban juga dapat membutakan kita terhadap dosa kita sendiri. Mentalitas korban akan memperbesar kesalahan yang dibuat oleh orang lain terhadap kita dan mengecilkan dosa kita sendiri. Bagaimanapun kita beralasan, dosa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Lebih jauh lagi, ketika kita buta terhadap dosa dan kesalahan kita sendiri, kita sesungguhnya sedang buta terhadap kebutuhan kita untuk diselamatkan dari dosa. Kita buta terhadap kebutuhan kita akan juru selamat. Dan itu adalah situasi yang berbahaya di dalam kehidupan rohani kita. Alkitab dengan jelas tidak mendukung sikap mental seperti ini. Justru sebaliknya,
Alkitab mengajar kita untuk berani bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan tetap melayani dengan kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Lukas 6 ayat yang ke-37. Dan firman-Nya juga berkata, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Bahkan di dalam segala kesulitan dan ketidakadilan yang kita alami, ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat yang ke-13. Mentalitas korban tidak hanya mendistorsi dan memperbesar kesulitan kita, tetapi juga mengecilkan berkat-berkat yang Allah sudah sediakan bagi kita. Jika kita hanya melihat kesulitan-kesulitan kita dan kemudian menjadikan kita merasa frustasi, maka kita tidak akan dapat melihat dan menyadari berkat-berkat Tuhan itu. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan, bahwa kami harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kami perbuat dan kami lakukan. Ampunilah kami sekiranya kami seringkali masih melihat dan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan kami kemudian mengatakan kami melakukan kesalahan karena orang lain yang berbuat terlebih dahulu. Tuhan, bantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu taat kepada firman Tuhan, bahwa segala rencana-Mu adalah indah bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Jika memang tidak ada satu hal pun yang dapat Anda lakukan untuk mengubah situasi Anda, saatnya untuk berserah kepada Kristus yang sanggup mengubahkan Anda. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.